innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatid wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, aparatur pemerintahan yang hadir, wabil khusus guru-guru kita, guru tetap kita Ustaz Haji Ahmad Fauzi Ali Hasan, guru kita Dr. Agus juga hadir, guru kita Ketua DMI Haji Sahrani, Bapak Lurah Petukangan Utara juga hadir, tadi Bapak Dewan kita Ustaz Marwan, Ustaz Haji Zulfikri, dan juga Ustaz Hidayat dan keluarga besar Ghayatul Mustarsyidin tanpa terkecuali, keluarga besar Masjid Al-Barokah. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus mengayomi, membimbing kita bersama untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Waktu sudah menunjukkan jam 22:20. Kira-kira saya bicara sampai jam berapa? Besok mau kerja, panggilannya belum pulang dari pagi. Kita doain ya Allah, moga terus menjadi orang bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, orang timur, orang barat, semuanya pada memuji Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai puja-pujian, sanjungan yang amat sangat luar biasa. Ada yang berbentuk prosa, ada yang berbentuk syair. Tapi kalau mau jujur, Bapak dan Ibu, tidak ada pujian dan sanjungan yang amat sangat mengagumkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti pujian dan sanjungan yang diberikan oleh Sang Penciptanya. Sebab la ya'rifu qadaran nabi illa khaliqun nabi. Tidak akan tahu sebenar-benarnya pengetahuan kedudukan ketinggian Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali yang menciptakannya. Bilalah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan tentang Nabi, berbicara akhlaknya saja Allah bilang, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kata Nabi, sesungguhnya, kata Allah, sesungguhnya engkau benar-benar di atas budi pekerti yang luhur. Bila ada budi pekerti, maka yang terluhurnya budi pekerti yang keluar dari pribadi Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idhuwa addabahu rabbuhu fa ahsana ta'diba. Karena Nabi dididik oleh Allah dengan pendidikan yang terbaik dari sejak beliau kecil sampai beliau meninggalkan dunia ini. Apanya saja semuanya terpuji daripada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu saudara, di antara kelebihannya bisa membaca orang. Artinya seringkali kita tertipu melihat aspek lahir. Ada orang naik Mercy kelihatan bagus, full AC, full musik, kata kita gua pengen kayak dia, padahal dia sendiri lagi puyeng, usahanya menurun, bini ngomel mulu ngomel, ama kaleng rombeng masih nyaringan bininya. Ada nggak ini yang diomelin bini ini? Nggak ada, alhamdulillah. Tapi curiga sama yang nyengir-nyengir. Kita pengen kayak dia lagi puyeng, akhirnya kita orang miskin, doanya mustajab, Allah kasih juga kayak dia puyengnya. Orang dia lagi puyeng begitu. Nabi bisa baca kelihatan orang biasa, tapi di mata Allah luar biasa. Saya mau mengangkat satu untuk menuju Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi punya anak didik 124.000 orang yang disebut sahabat. Saya masuk lewat pintu sahabat Anas bin Malik. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, umurnya Sayyidina Anas baru 10 tahun. Nabi di Madinah 10 tahun, sehingga saat Nabi meninggalkan dunia ini Anas umurnya baru 20 tahun. Tapi Anas ini hidupnya barakah karena mendapatkan doa dari Nabi. Kata Nabi, Allahumma aksir mala wa walada wa atil umrah wa adkhilhul jannah. Ya Rabb, ini bocah kami mohon kepadamu, banyakin hartanya, banyakin anaknya, panjangin umurnya, kelak tempatkan di surga. Berkat doa Nabi, Anas bin Malik satu-satunya sahabat yang anaknya paling banyak, Sayyidina Anas bin Malik. Saudara, berapa jumlah anaknya Anas bin Malik? 127 orang. Berapa? Berapa? 127 orang. Berkat doanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditegur, anakmu banyak Anas, enggak dikit, saya pengen 140. Sebab satu anak bagi duit sama bapak 1 juta sebulan. Anas bin Malik 1 bulan dapat duit 127 juta. Saya yakin Pak Lurah kalah gajinya sama Anas. Sebulan 127 juta, 3 bulan kebeli kontrakan di Petukangan Utara. Bener gak? Coba Anas kalau ngomong bengal jangan banyak, atuh juga musingin. Bener gak? Tuh begitu. Banyak anak, umurnya panjang 100 lebih, makamnya di Basra, rame diziarahi orang. Sayyidina Anas bin Malik menyampaikan pesan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumlah 2223 hadis. Beliau sampaikan kepada umat, tersebar pada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Sunan Darimi, Muwatta Imam Malik, Mustadrak Imam Hakim, Sunan Baihaqi,
Sunan Ad-Daraqutni, Mu'jam At-Tabarani, Musnad Al-Bazzar, Musnad Ahmad bin Hanbal dan Muslimat. Dari 2223 hadis, malam hari ini kita ngaji satu hadis tentang bagaimana Nabi tahu kondisi orang yang dianggap rendah tapi sebetulnya tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Anas, ini Nabi, saudara, katasnya Anas, satu hari saat Nabi kita ngajar di Masjid Nabawi, Nabi bilang begini, yaqlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Kata Nabi, bentar lagi akan datang orang yang ahli surga kumpul bareng ame kita di masjid. Begitu. Moga semua yang hadir ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, ahli surga mau kumpul sama kita di masjid. Sahabat mulai tengok-tengok siapa kira-kira yang datang. Ada yang bilang jangan-jangan Abu Bakar, ada yang bilang jangan-jangan Umar bin Khattab, ada yang bilang jangan-jangan Utsman bin Affan, ada yang bilang jangan-jangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Karena ini min kibaris sahabat, karena mereka ini sahabat besar daripada sahabat-sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang orang biasa, tampaknya enggak meyakinkan. Yang datang ujuk-ujuk dari pintu dilihat orangnya biasa, bajunya enggak pakai sorban 15 meter, kagak. Ini orang, dia bawanya sendal swallow yang bawahannya udah dikasih peniti. Masih ada tuh begini. Ini kagak ngeyakinin kalau dia ahli surga, tampang aja kayak begitu. Tuh orang lihatnya lahir aja begini. Jangan dilihat biasa-biasa di Ghoyatul Mustarsyidin. Dia baca ratib, dia baca maulid, itu tinggi nilainya. Meski sebagian orang memandang miring bisa jadi, timbang begitu. Ini ngelihat tampangnya biasa, sendal jepit, pakai peniti, enggak yakin ini ahli surga. Baju lusuh, dekil kucel, nampak kelihatan dari lahiriahnya dia golongan sufi, solid finansial. Apaan? Sufi. Apaan? Iya. Ini bukan ahli surga, bukan begitu. Kata Sayyidina Anas, summa fil yaumisan. Kebenaran ini orang masuk masjid, Nabi lagi ngomong, dia nongol, lagi kelempengan doa nih, nggak yakin tampaknya. Summa fil yaumisan, besoknya lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar di masjid, lagi ngajar ngomong lagi. Ini hadis karena banyak asatid boleh dibongkar, ada di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadisnya yang saya angkat ini. Di hari kedua Nabi ngomong lagi, yaqlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Ahli surga bentar lagi akan datang ke masjid, kumpul bareng ame kita. Yang nongol dia lagi. Apa iya ya? Tuh begini.
Saya sikat 3 hari berturut-turut, Nabi ngajar ngomong lagi begitu. Ahli surga akan datang ke masjid, kumpul bareng kita pagi. Yang nongol dia lagi. Mulai sahabat muncul namanya ghibtoh, biar kita paham akhlak mulia. Ghibtoh itu ngiri baik. Ngiri itu ada 2. Ada ngiri buruk namanya dengki, hasad bahasa Arab. Ada ngiri baik, bahasa Arabnya ghibtoh. Ada temen kaya bantu bangun masjid, kata kita gua pengen banget jadi orang kaya dia biar bisa bangun masjid. Itu sunat kita begitu tuh pikiran di hatinya. Namanya ghibtoh, ganjarannya gede. Kepengenan begitu. Di antaranya yang muncul tuh sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr ini makamnya di Mesir. Masjid terbesar benua Afrika namanya Masjid Amr bin As. Sampingnya ada sinagog, sampingnya ada gereja. Itu terbesar sebenua Afrika. Gede. Sebagian teman-teman kita udah ziarah tuh di masjid. Makamnya Abdullah bin Amr ini di perpustakaan. Di situ di bawahnya ada makam sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ketika 3 hari berturut-turut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong ahli surga mau kumpul di masjid, mulai tergelitik. Amalannya apa nih orang? Nabi itu dari kecil gak pernah bohong. Nabi itu sifatnya siddiq, jujur, walaupun dalam bercanda jujur Nabi. Ini orang kata Nabi ahli surga, sehingga muncul pikiran apa ya amalannya sampai Nabi bersaksi tuh orang ahli surga, gue pengen nyontoh dah begitu. Dan kita muslim disuruh kayak begitu saudara oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu toh. Dibuntutin pas pulang ngaji. Rumahnya di mana nih orang ya? Diikutin di ujung aspal. Namanya Awali, di ujung Madinah. Tinggi. Setelah tahu posisi rumahnya dia masuk, Abdullah bin Amr pulang lagi ke rumah. Yang penting udah nandain rumahnya ini nih. Oke. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sore Abdullah bin Amr bin As datang ke rumah orang ini. Rumahnya RSSS. Apa tuh artinya? Halo, apa artinya? Apa artinya? Rumah sangat strategis sekali. Apaan? Rumah sangat strategis sekali. Sebab ke dapur dekat, ke sumur dekat, ke kasur dekat, meja makan, ruang tamu dekat. Sampai dari dapur tuh bangunin bini pakai kaki, nyampe. Saking apanya? Strategis. Jadi berbicara sempit, luas, urusan hati. Dan Nabi diutus ngedandani hati. Ngedandani hati. Ini Nabi.
didik. Ada orang rumahnya gede, kamarnya aja segede Al-Barokah, kamarnya 2. Sabtu Minggu ke puncak, ditanya, bang apa ke puncak mulu? Sumpah gue. Apanya yang sumpah? Apanya yang sumpah? Tuh hatinya. Rumahnya kecil, bentuk rumahnya kalau istilah properti sekarang tipe 21, dengan model begini arsiteknya. Depan kamar ada lorong dikit, tengah ruang tamu, belakang dapur. Kalau tipe 21 sekarang, depan ruang tamu, tengah kamar, belakang dapur. Kalau ini kamarnya di depan, lorong dikit, di tengah rumah. Singkatnya diketok itu pintu, ucap salam, masuk, duduk di tengah. Ngobrol nih Sayyidina Abdullah bin Amr bin As dengan tuan rumah. Dia bilang begini, sahabatku, minta maaf, minta ikhlas dan ridhonya, saya ini lagi selisih paham sama saya punya bapak, lagi ora akur dengan bapak. Bahasa beliau, boleh nggak saya nginep di rumah sampean barang 3 hari aja, ikut nginep begitu. Kata yang punya rumah, bagaimana ya, rumah saya ini kayak begini, kalau saya suruh tidur di kamar ada bini, kalau kamu mau tidur ya di sini nggak apa-apa, kelangkahan mulu kalau saya mau ke WC. Bagaimana? Kalau diizinin nggak apa-apa, yang penting saya ikut nginep nenangin diri barang 3 hari. Kata tuan rumah, bapak ibu, iya nggak apa-apa kalau kamu mau tempatnya begini. Iya baik. Malam itu, malam Rebo, dia tidur. Sang tamu malam itu tahajud, tapi tuan rumah ora bangun kecuali azan subuh baru bangun. Maka sang tamu punya pikiran dalam hatinya, Nabi bilang ahli surga tapi ora tahajud ya, begitu. Kata kita yang benar kayak gue. Tapi Nabi bilang ahli surga enggak tahajud. Husnudzon sang tamu. Kata si tamu mungkin kecapean siangnya, jadi malam ini ketiduran. Begitu dalam benak pikirannya. Pagi itu setelah sholat subuh pulang, lalu kemudian sarapan. Biasa dah sarapannya NU PKS, nasi uduk plus ketupat sayur. Biasa, mantap. Sarapan biasa orang Arab, kurma sama gandum. Lalu sang tamu izin sholat duha. Diperhatikan tuan rumah enggak sholat kecuali zuhur. Mikir lagi, kata Nabi ahli surga, tapi orang ngerjain sholat duha. Kata kita yang benar kayak gue begitu. Malamnya lagi, malam kedua, Rebo Kamis, malam Kamis, sang tamu jam 3 bangun sholat tahajud. Tuan rumah tidak bangun kecuali azan subuh. Berpikir lagi, kan Nabi yang bilang bahwa ini orang ahli surga, tapi ini udah 2 malam kagak tahajud.
Apa iya ya? Begitu. Pagi itu hari Kamis izin sang tamu, ketika sarapan saya izin, saya sudah biasa Senin Kamis, boleh nggak saya puasa? Silahkan puasa. Sang tuan rumah makan. Tamu di hatinya mikir, ahli surga nggak puasa Kamis, jangan-jangan Senin juga orang puasa. Begitu. Saya singkat 3 hari berturut-turut mengadakan penelitian, tidak tahajud, tidak duha, tidak puasa Kamis. Mulai berkecamuk dalam pikiran sang tamu, ini benar kali surga begitu. Tapi Nabi sifatnya siddiq, tidak pernah bohong. Enggak mungkin, mesti ada punya kelebihan ini orang. Dan ini mudah-mudahan bisa diikuti nih oleh kita semuanya yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Setelah 3 hari, saudara, kita bertamu, itu haknya tamu 3 hari. Hakut diyafah salah satu ayam. Haknya kita bertamu 3 hari. Kalau ada tamu nginep di rumah kita sampai 3 hari, kita disuruh melayani sepuasnya. Kalau 3 hari, kalau udah 3 hari baru kita ngobrol sama tamu. Mau mingguan, apa bulanan, apa tahunan, gitu. Kalau udah lewat 3 hari, setelah 3 hari ngomong sang tamu, sahabatku, sebetulnya saya ini enggak ribut sama bapak. Loh, kagak ribut? Kagak. Katanya kamu berselisih paham. Enggak. Terus ngapa lu nginep di rumah gue sampai 3 hari berturut-turut bercerita? Kata dia, saya ngaji di Masjid Nabawi. Nabi bilang ahli surga akan datang ke masjid, kumpul bareng kita pade yang nongol ente. Besok begitu lagi, ente juga yang nongol. Besok Nabi bicara lagi, ente juga yang nongol. Maka saya pengen banget masuk surga, sehingga saya pakai pura-pura bohong, ributlah sama bapak biar diizinin nginep. Padahal saya ingin meneliti sampean. Saya jujur, 3 malam saya cek, engkau tidak tahajud. Sebab kalau tahajud ngelangkain saya dari kamarnya. Ini enggak. Duha saya lihat, aku sholat subuh, sarapan, ke kebun, dohor, sholat, saya ikut. Engkau gak sholat duha, Kamis gak puasa, jangan-jangan Senin juga kagak. Maka kata sang tamu, hadithni biarja amali amil tahu fil Islam haitsu yashhadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaka min ahlil jannah. Bahasa kita orang petukangannya, bagi resep dong kawan, amalan apa yang ente kerjain ampe Nabi bersaksi bahwa ente ini ahli surga. Padahal ibadah yang saya cek pas-pasan, sholat pas bandrol, puasa jangan-jangan Ramadan doang, tapi Nabi bilang ahli surga. Dan Nabi itu tidak pernah bohong. Biar saya bisa nyontoh, saudara-saudara, Bapak Ibu yang mulia, tuan rumah bilang begini nih, dan ini pelajaran kita dari maulid ini. Kata tuan rumah, bila Anda bilang saya enggak tahajud, itu bukan hoak, bukan fitnah, itu fakta.
doain saya biar esok lusa saya kuat ibadah malam. Bila kau bilang saya nggak sholat duha, ya bener, doain saya biar esok lusa kuat sholat duha. Bila kau bilang saya nggak puasa Kamis, jangan-jangan Senin kagak puasa, bener juga, doain biar saya kuat ibadah saum sunnah. Lalu apa amalan ente yang diambil dari Nabi sampai Nabi yang maulidnya nih kita peringati malam hari ini di Al-Barakah, bersaksi ente ahli surga? Kan bingung sama saya begitu. Lalu dia bilang begini, saya ini dalam ngamalin ajaran Nabi, saya itu yang saya amalin, yang saya bisa dulu, yang saya sanggup dulu, sedikit demi sedikit saya amalin ajaran Nabi, yang saya mampu saya amalin, dikit, sebab kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Lalu apa amalan sampean? Bapak Ibu dengerin jawaban dia, saya pakai bahasa Indonesia aja biar cepat. Kata beliau, saya itu saban hari tidak pernah gedeg ngiri ame siapapun. Saya ulang, saya itu saban hari tidak pernah ngiri, tidak pernah gedeg, tidak pernah dengki ame siapapun. Ada tetangga usahanya maju, ikut girang. Ada tetangga usahanya menurun, ikut prihatin. Itu amalan saya. Kata sang tamu Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, hada wa hada. Waduh, ini dia amalannya. Ini sih bukan amalan ringan, amalan berat. Ringan apa berat ya? Ringan apa berat ya? Berat. Berat dari mana? Berapa banyak orang di Petukangan Utara, dia rajin tahajud saban malam, tapi ketika melihat tetangganya kebeli motor baru PCX, meriah. Berapa banyak orang yang rajin Senin Kamis, ada tetangganya kebeli mobil, meriah, uring-uringan, gusar hatinya. Berapa banyak orang yang rajin sholat duha, akan tetapi warung depan rumahnya laris, stres, dianggap dirinya didukunin sama dia. Ada yang kayak begitu? Banyak kan? Yang mana orang? Yang luar. Waduh, yang luar bilang yang di dalam. Saudara, kata sahabat Abdullah bin Amr, ini amalan berat, bukan amalan ringan. Wajar bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maulid kita peringati malam hari ini pernah menyatakan, iyyakum wal hasad fa innal hasada la yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Awas umatku, jangan sampai ada dengki di hati kalian,
sebab dengki bisa memberangus ganjaran pahala kayak api melahap kayu bakar. Kita ambil contoh biar gampang memahami ajaran Nabi. Ada orang pengen punya rumah di Petukangan, dia nabung 20.000 sabanani, kadang 30, kadang 10, kadang 50, ditaruh di celengan, enggak pernah dibuka-buka 20 tahun. Pas dibuka setelah 20 tahun ada itu duit totalnya 800 juta jumlah duit setelah 20 tahun. Kira-kira duit 800 juta bangun rumah ya serangkaian jadi nggak kira-kira? Jadi nggak? Jadi dia bangun tuh rumah dari nyelengin selama 20 tahun, jadi tuh rumah belum ada isinya kayak begini, artinya belum ada sofa, belum ada lemari, belum ada apa, selamatan malamnya. Pas udah diatepin dia bikin selamatan, karena belum ada isinya. Habis selamatan dia pulang lagi ke kontrakannya. Malam itu jam 3 rumahnya kebakar, habis tinggal pondasinya doang, nggak ada nyesa barang dikit, nggak ada, muanya roboh. Kira-kira kalau orangnya kita yang gampang mentelaah agama, nabung 20 tahun itu sia-sia nggak? Sia-sia nggak? Hah? Sia-sia nggak? Hah? Sia-sia. Orang nabung 20 tahun pengen punya rumah, ternyata kebakar habis. Begitu orang kata Imam Ghazali, andai saban malam Anda tahajud 100 rakaat enggak pernah putus selama 20 tahun, enggak pernah break barang satu malam pun, lalu setelah 20 tahun satu hari ada dengki sama orang, sama tetangga, sama temen, artinya gusar dia maju, lalu kita goyang pikirannya, maka tahajud kita yang 20 tahun nol, nggak ada ganjaran bareng secuil pun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Andai kita sholat duha 12 rakaat nggak berhenti 20 tahun, ada dengki sama orang, nol ganjarannya. Kalau dia mati percis nggak ada ganjaran bareng secuil pun. Bagaimana kalau tidak ibadah? Inilah yang dibenahi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, benahin hati. Dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Hati dulu didandani biar rapi, sebab ini duduknya akhlakul karimah, adanya di dalam hati. Biar kita enak, maka kita kalau ada majelis kita ikut girang, ada orang kebangun rumah ikut seneng, itu akhlak Islam. Sebab Nabi bilang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang kamu sebelum mencintai orang lain kayak mencintai diri sendiri. Kalau kita usahanya maju, orang lain senang, kita ikut girang, kayak begitu tuh. Dan inilah pendidikan kita dalam hidup, munculkan kita ghibthah, munculkan kita akhlakul karimah, buang kita buruk sangka, buang kita dengki, buang kita ngiri, buang pikiran
pikiran-pikiran buruk, sebab itu meracuni hidup kita. Namun bila ada yang ngiri sama kita, resep hidup yang ditanamkan oleh Nabi, bila ada orang merendahin kita, ucapkan alhamdulillah, saya sudah tinggi setingkat dibanding dia. Tandanya orang yang direndahin berarti sudah tinggi. Kalau ada orang memperbincangkan keburukan kita, alhamdulillah, keburukan kita aja enak diobrolin dia, apalagi kebaikannya. Pokoknya yang bagus-bagus saja, orang muslim yang enak-enak aja. Jangan kita teracuni oleh sesuatu yang bakal mengganggu jiwa kita. Allah mau angkat derajat orang, terserah Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah mau berikan duit banyak sama siapa aja, mau dicabut sama siapa aja, dimuliain siapa aja, direndahin siapa aja, kekuasaan juga begitu, dan seterusnya. Kita tidak bisa merendahkan orang lain, dan ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kudu ikut senang kalau ada teman kita senang, kita kudu ikut prihatin kalau ada teman kita kena musibah. Empati ini penting, kesetiakawanan ini penting dalam hidup dan kehidupan kita, dan ini yang diajarkan ketika Nabi ditanya, "Limana bu'ista ya Rasulullah?" Untuk apa kau ini diutus wahai Nabi Muhammad? Beliau menjawab, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah, dan akhlak itu duduknya di hati. Hati itu saudara kayak teko. Kayak apa? Teko. Yang namanya teko ada mulutnya. Kalau teko itu isinya susu, waktu dituang keluar susu. Kalau teko itu isinya kopi, waktu dituang keluar kopi. Ada nggak di pertukangan? Teko isinya susu, waktu dituang keluarnya kopi. Ada? Ada nggak? Halo, ada nggak? Nah, dalamnya susu, waktu dituang keluarnya kopi. Ada nggak? Hah? Halo, ada nggak? Enggak ada. Ada nggak orang bilang begini, walaupun mulut gua judes, hati gua baik? Ada nggak? Ada nggak? Katanya nggak ada tadi. Kalau dia mulutnya judes, hatinya judes. Nggak bisa. Segalanya berangkat dari hati. Kalau hatinya isinya kebencian, yang keluar dari lidahnya ujaran kebencian, fitnah dan seterusnya. Kalau hatinya isinya yang baik-baik, yang keluar dari mulut pun juga yang baik-baik. Dan ini nih yang dibenerin oleh Nabi, biar hati kayak alim. Orang kalau sedekah, yakin nggak bakalan dia sedekah kecuali yang dia punya. Benar nggak? Benar nggak? Ada orang nggak bakalan dia sedekah kecuali yang disedekain yang dia punya. Ada orang sedekah nasi uduk, berarti dia punya nasi uduk. Ada orang dia sedekah baju, berarti yang dia punya baju. Ada orang sedekah duit, berarti yang dia punya duit. Ada orang kerjaannya nyelak mulu, yang dia punya celaan. Dandani hati kita, lempengin hati kita, agar supaya
benar-benar kita mengikut kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasihan sama pejabat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, benernya aja disalahi, apalagi salah. Saya kasihan sama pengurus masjid, pengurus majelis, kelihatannya enak goyatul mursal sidin, jangan-jangan kagak, pegel diomongin mulu. Bisa jadi. Oh begitu. Oh begitu. Yang sabar. Tidak ada ujian yang menimpa kita seberat ujian yang menimpa Nabi Muhammad. Begitu. Ngapain? Kita majelis diomongin mulu. Kata kita wajar, Nabi ada yang akhlaknya baik diomongin, dibenci, apalagi kita tinggal kita diuji. Apakah kita orang majelis ini adalah timah atau emas? Kalau timah kena angin, kena api, meleleh. Kalau emas mangkinan mentereng dia. Nah, terserah kita. Kalau kita benar-benar ngikut Nabi, ada orang ngomongin di belakang, berarti majelis kita udah terdepan. Betul kan? Kalau ada orang merendahin kita, berarti majelis kita udah tinggi. Udah begitu aja. Hidup jangan dibikin susah, dibikin enak aja. Begitu. Jangan dibikin puyeng, apalagi ngitungin duit orang, pegel. Dia sambil tidur aja begini nih. Si anak tuh ya waktu tinggal di pertukangan, gua tuh yang jadiin kontrakan. Waktu bapak gua jadi RW, tapi kelakuan sekarang najong banget dia najong. Najong apa ya najong ya? Tuh begitu. Miring lagi kiri. Gua kurang baik ampe sama dia. Ampe jam 12 nggak bisa tidur. Miring lagi. Ampe jam 1. Yang kita pikirin malamnya kira-kira tidur nggak, ngorok nggak? Kita nggak bisa tidur nih. Kalau mau jujur, ulah dia, ulah kita, ulah dia, ulah kita. Ngapa dikerjain? Buang yang kayak begitu, buang. Isi hati kita yang bagus-bagus. Paham nggak? Paham nggak? Ya udah, kalau udah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mentang-mentang dikasih minum dua ini. Kita baca Fatihah. Semua yang hadir di majelis maulid ini, majelis yang doa mustajab. Yang kesulitan Allah berikan kelapangan, yang kesusahan Allah angkat derajatnya, diberikan solusi terbaik. Yang dagang Allah kasih kelancaran dalam dagangnya. Yang punya hutang Allah bereskan hutangnya. Yang anaknya dipendidikan diberikan ilmu yang manfaat. Yang anaknya bekerja diberikan pekerjaan yang barokah. Yang anaknya belum dapat jodoh Allah berikan pasangan yang terbaik. Yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana wa lil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Allahumma innana jami'an qad hadarna majlisa maulidi nabiyyikal mukhtar wa lana hajat walana aman kuminan fi sudurina walaysat bi khafiyatin an. Allahumma fa bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ya man la yasghaluhu sam'un an sam'in
wa la tughlituhu kasratul masail wa la yatabarramu ilhahul mulihin min ibadihi alaih adhiqna barda rahmatik wa karamas tijabatik Allahumma ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin imla qulubana imla qulubana imla qulubana bi anwari habibikal mustafa waj'alna jami'an min ahli safa wal wafa Allahumma inna nas'aluka hubba rasulillah wa hubba man yuhibbu rasulullah wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbati rasulillah Allahumma inna nas'aluka an taghfir lana dhunubana adz-dzunuba allati yub'iduna min habibikal mustafa adz-dzunuba allati yahjubuna an anwari habibikal mustafa ya rabba makkah was-safa birahmatika ya akramal akramin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bijahi thahar rasul bijahi abil batul bijahi alir rasul jud rabbana bil qabul jud rabbana bil qabul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbis tajib lana amin 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 wa sallallahu wa sallama ala khairil qismi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.